Acara ini didukung oleh Saya untuk menjaga kesehatan di rumah, apalagi kondisi sekarang ya lagi pandemis begini, saya sangat menganjurkan keluarga di rumah untuk masak sendiri di rumah. Hari ini saya membuat nasi Hainam karena di rumah anak-anak saya sangat suka sekali makan nasi Hainam. Biasanya mereka membeli yang non-veg ya. Terus sekarang saya mengajak anak-anak saya untuk belajar makan vegetarian. Menu kedua, saya akan membuat minuman smoothie Sunkist Banana. Karena saya di rumah sering membuat jus, jadi saya mix sendiri. Kalau yang enak, anak saya minta repeat dibikinin lagi gitu. Halo pemirsa Dai TV di rumah, ketemu lagi dengan saya Mama Sofi di Dapur Mama. Di episode kali ini saya akan memasak menu masakan yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Menu yang pertama saya akan memasak nasi Hainam bebek panggang, dan yang kedua smoothie Sunkist Banana. Yuk langsung aja kita memasak di Dapur Mama Sofi. Pagi ini saya akan masak menu nasi Hainam. Bahan yang kita butuhkan: sekarang kita mencincang bawang putihnya ya, kita geprekin dulu supaya lebih mudah kita membersihkan kulit bawang putihnya. Biar tidak kelihatan ada pemakaian dari bawang putihnya, kita mencincangnya harus agak halus sedikit ya. Jadi waktu kita tumis, terus kita campur dengan nasinya setelah jadi tidak ada kelihatan bentuk butiran dari bawang putihnya. Oke, next selanjutnya saya akan mengupas jahe. Jahenya nanti teksturnya kita hanya pakai diiris saja ya. Jadi pada saat makannya tidak menggigit dari jahenya, kita hanya mengambil aromanya saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan menumis jahe yang sudah saya potong tadi dan bawang putih yang sudah saya cincang. Pertama kita masukkan minyak wijennya kurang lebih 5 sendok makan. Setelah minyaknya panas, kita masukkan jahenya terlebih dahulu. Kita tumis jahenya sampai aromanya wangi. Oke, ini jahenya sudah tercium wangi. Terus kita masukkan bawang putih yang kita cincang tadi. Kita tumis sampai dia warnanya kuning. Pada saat kita menumis bawang putih sama jahenya,
Kita juga tidak boleh apinya terlalu besar karena nanti bawang putihnya matangnya tidak merata. Jadi kita pakai api sedang aja. Jadi kuningnya itu dia merata. Jadi sampai dalam bawang putih juga dia jadi kriuk-kriuk begitu. Kalau misalnya kita apinya terlalu besar, jadi bagian luarnya aja dia sudah menguning. Sedangkan bagian dalam dari bawang putihnya masih berasa lembek. Jadi wanginya itu kurang. Ini udah siap kita campurkan dengan berasnya. Kita siap untuk masak di rice cooker. Oke, langkah selanjutnya saya akan memasak nasinya ke dalam rice cooker. Kita tuangkan terlebih dahulu beras yang sudah saya cuci tadi dengan airnya. Berasnya 500 gram dan airnya kira-kira 800 ml. Nanti kalian juga tergantung dari jenis berasnya yang di rumah ya. Misalnya kita di rumah, kita ada stoknya nasi merah atau sekarang ini ada nasi hitam. Kalau kita menggunakan beras merah atau nasi hitam itu lebih sehat lagi. Karena dia mengandung karbohidratnya lebih sedikit. Setelah itu kita masukkan tumisan yang saya tumis tadi, jahe dan bawang putih. Kita masukkan ke dalam berasnya. Setelah itu kita masukkan bumbu dapurnya, garam kurang lebih 2 sendok, kaldu jamurnya untuk menambah gurihnya ya. Kita menggunakan 3 sendok. Ladanya sedikit, secukupnya ya selera. Setelah itu kita aduk rata. Oke, nasinya siap untuk dimasak. Kita tekan start. Kita pilih dulu menu function di nasi kering ya. Kita tekan timer, terus baru kita tekan start. Kurang lebih kita masak nasi ini 30 menit. Di sini sangat bagus sekali alatnya ada menunjukkan waktunya 30 menit. Sambil menunggu nasi Hainamnya matang, next selanjutnya saya akan membuat lauk pelengkap dari nasi Hainamnya. Saya akan memasak tahu telur kecap bumbu rempah-rempah. Bahan yang saya pergunakan langkah pertama kita potongkan dulu tahunya. Oke, next selanjutnya saya akan menggoreng tahunya. Kita tuangkan dulu minyaknya di dalam wadahnya. Kita tunggu sampai panas baru kita masukkan tahu ke dalam penggorengan. Ini minyaknya sudah mulai panas, kita masukkan tahunya. Nanti kita goreng sampai golden brown ya. Kalau kita menggunakan alat penggorengan elektrik ini, dapur kita lebih bersih, jadi percikan minyaknya itu nggak kemana-mana gitu. Nah, pemirsa di rumah, sekarang tahunya sudah mulai warnanya golden brown gitu ya, udah mulai kuning.
Karena kan ini tahunya kita masukin di dalam supnya. Jadi kita menggoreng tahunya itu harus ada kulit yang crispy juga. Jadi pada saat kita makan dia nanti jadi ada kelembutan dari crispy-nya tahunya itu. Selanjutnya kita akan membuat supnya. Kita masukkan airnya ke dalam panci supnya. Mama-mama di rumah, coba lihat airnya sudah mendidih ya. Kita masukkan cabai, kita bagi 3. Kalau misalnya mau pedas, kita boleh kasih lebih. Kita ambil 3 buah cabai keritingnya, terus kita masukkan kayu manis kurang lebih 4 cm. Terus kapulaganya kita masukin 3 buah. Bunga lawangnya kita masukin 3. Terus kita kasih cengkehnya 3 aja ya, kita untuk mengambil aromanya. Terus kita masukkan bubuk tumbar. Oke pemirsa di rumah, sekarang kita masukkan kecap manisnya. Kita kasih kecap asinnya yang like punya, kurang lebih 2 sendok makan. Terus kita kasih yang darknya, karena kan nanti tahunya ini kita mau mengambilkan warnanya yang kecoklatan, jadi kita menggunakan kecap asin yang dark, yang gelap. Cukup kita kasih 1 sendok makan. Terus habis itu kita masukkan pala, kita parutkan sedikit. Kita kasih bumbu dapur, garam sedikit, kaldu jamur, kita kasih lada sedikit. Kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit, baru nanti kita masukkan tahu dan telurnya, karena kita mau mengambil aroma dari rempah-rempahnya ini dulu. Setelah 10 menit kita masukkan telur yang sudah kita rebus, kita masukkan ke dalam supnya. Kita masukkan tahu yang udah kita goreng tadi. Sekarang kita tutup. Kita diamkan sampai kurang lebih 30 menit. Oke pemirsa di rumah, setelah 30 menit ini supnya sudah mendidih. Tahu kecapnya sudah matang, kita sisihkan dulu. Karena saya hobi masak ya, jadi alat-alat masak saya di rumah juga harus mendukung. Kenapa? Supaya waktu saya tidak habis kelamaan di dapur gitu, dan juga makanan yang kita olah juga hasilnya lebih maksimal gitu kalau alatnya itu mendukung.